kalimat yang dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya. Apakah itu? Subhanallah wa bihamdi. Jadi kalau para malaikat mereka itu bertasbih Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Itu tasbihnya para malaikat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala kian aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Yang mengucapkan itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih aku sukai dari apa yang ada di muka bumi ini sejak terbitnya matahari. Kemudian disyaratkan supaya wabda zikraka bil istighfar, dahulukan sebelum membaca zikir itu, mendahulukan membaca istighfar, istighfar kepada Allah, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Pak Syekh sudah datang. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di hari Jumat yang penuh barokah ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat yang beriman, yakni sholat Jum'ah secara berjamaah. Tentu dengan doa semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah akan tercurah pula kepada kita semua yang senantiasa taat dan istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kami menyampaikan beberapa himbauan informasi, kami mohon bila berkenan mari kita rapatkan saf dulu, kita sempurnakan saf. Silakan bapak-bapak yang ada di belakang boleh maju, kita rapatkan saf karena saf kedua masih kelihatan kosong. Silakan bapak-bapak boleh diisi saja. Nanti saat kita dengarkan khutbah dan sholat, kita tidak lagi disibukkan dengan pengaturan saf. Jadi kami mohon sekali lagi, mari kita rapatkan saf, kita sempurnakan dulu saf. Silakan yang masih ada di belakang, mohon kiranya boleh maju di depan, diisi saja saf-saf yang ada. Dan juga ada ibu-ibu juga ikut sholat di belakang, jadi mohon kalau boleh di depan. Yang kedua, kami ingatkan bapak-bapak jamaah yang membawa handphone mohon di silent, dimatikan sejenak guna kekhusyuan kita dalam beribadah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kami ingin sampaikan bahwa
syukur alhamdulillah yang kedua kami sampaikan kepada Allah bahwa masjid saat ini alhamdulillah sudah selesai, walaupun ada kecil-kecil yang harus diselesaikan, termasuk karpet belum semua kita alas, tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya akan selesai. Tapi paling tidak di dalam ini sudah kelihatan berubah, dan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perubahan inilah bapak-bapak, bahwa kemarin Masjid Raya khusus Badan Takmir sudah mengawali masjid ini dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi mulai Idul Fitri tahun ini Masjid Raya sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, dan seterusnya. Insya Allah 2 bulan ke depan ada sholat Idul Adha. Badan Takmir akan terus melaksanakan sholat Id di Masjid Raya Ahmad Yani. Kami akan terus membuka kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk melaksanakan sholat Id Idul Fitri maupun sholat Idul Adha seterusnya. Oleh karena itu para jamaah insya Allah ayo silakan bisa sholat di Masjid Raya yang kita cintai ini. Kemudian karena Hari Raya Idul Adha juga tinggal beberapa bulan, maka kami Badan Takmir akan seperti biasa selalu membuka bagi jamaah yang ingin terlibat langsung untuk mengikuti kelompok-kelompok untuk melaksanakan hewan kurban. Jadi para jamaah kalau ingin ikut masuk dalam kelompok hewan kurban dipersilakan, silakan hubungi sekretariat Badan Takmir Masjid Raya Ahmad Yani ya. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu juga kami selalu melakukan membentuk kelompok-kelompok hewan kurban, dan jamaah-jamaah yang dari luar selalu ikut, di samping pengurus Badan Takmir juga ikut membentuk kelompok itu. Itu yang kami sampaikan beberapa informasi bagi para jamaah. Sekali lagi bila ingin ikut silakan hubungi sekretariat Badan Takmir Masjid Raya Ahmad Yani. Kemudian kami ingin sampaikan para jamaah, selesai sholat Jumat ini kami Badan Takmir akan mengatur karpet. Jadi alas seperti ini bagi jamaah yang ada, bila berkenan ada waktu bisa bersamai dengan kami untuk membantu menyempurnakan karpet. Jadi karpet kita sudah ada di samping, kita tinggal alas, tapi pelaksanaannya nanti sholat Jumat. Jadi bagi jamaah yang ingin membantu, kami persilahkan, kita sama-sama mau alas karpet supaya seperti sebagaimana biasa full karpet di dalam masjid ini. Pelaksanaan nanti selesai sholat Jumat, kita akan teruskan untuk alas karpetnya. Jadi sekali lagi mohon bila berkenan para jamaah untuk membantu, kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami laporkan untuk infakas Masjid Raya Ahmad Yani saldo tanggal 19 Maret 2026 itu berjumlah Rp49.129. Uang masuk Rp1.870.000, pengeluaran Rp1.800.000, sehingga saldo kas sampai dengan tanggal 26 Maret 2026 berjumlah Rp119.129. Itulah uang kas Masjid Raya Ahmad Yani. Kami mewakili Badan Takmir mengucapkan terima kasih para jamaah yang sudah membantu. Mudah-mudahan Allah membalas semua amal kebaikan para jamaah. Dan sekali lagi mewakili Badan Takmir mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat hari ini yakni Al-Mukarram Ustadz Abdurrahman Mahrus MA, dan imam adalah Ustadz Abdurrahman SHI. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdhalil ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbil aradin was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyad bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bihasbi ta'aqubil awqati was sa'at. فيا أيها الذين آمنوا أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فإن خير الزاد التقوى وقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih indah untuk kita ucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita karunia berupa Ramadan yang telah kita lewati, bahkan sampai pada Idul Fitri hingga hari ini kita berada di Jumat pertama bagi sebagian umat Islam pada bulan Syawal tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjaga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Pada bulan Ramadan lalu dihadirkan kepada kita adalah sesungguhnya bukan semata untuk supaya kita menjalankan ibadah begitu saja, tapi mari kita pahami bahwa Ramadan itu sesungguhnya adalah sebuah model kehidupan yang Allah inginkan untuk dijadikan cermin dalam perjalanan kita 11 bulan yang akan datang, yang di situ kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak sekedar menjadi manusia yang baik, tapi lebih daripada itu Allah menempa kita agar bisa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ramadan lalu ada di antara orang yang sukses beramadan, ada juga yang gagal. Yang sukses di antaranya tanda-tandanya adalah mereka ketika meninggalkan pintu Ramadan, dia tinggalkan dalam keadaan diri bersih dari segala salah dan dosa. Dan itulah hikmahnya setelah Ramadan kita disambut oleh Idul Fitri, adalah sebuah isyarat bahwasanya sukses Ramadan itu kita berhasil sebagaimana tadi dijelaskan oleh Kiai Haji Sofyan Lahilote, Imam Masjid Raya ini. Kemenangan berperang dengan nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Apakah dengan Ramadan lalu kita sukses untuk menundukkan nafsu itu ataukah tidak? Semua berpulang kepada diri kita sendiri yang dapat merasakan dan menilainya. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua adalah bahwa di antara tanda orang sukses beramadan itu, dia keluar dari pintu Ramadan tercapai apa yang menjadi harapan, la'allakum tattaqun. Apakah dia sukses untuk beranjak dari sebagai orang beriman yang biasa, dia naik kepada tingkatan yang disebutkan orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, beriman belum tentu bertakwa, tapi bertakwa pasti dia adalah orang yang beriman. Itulah sebabnya pada ayat-ayat yang biasa dibaca di bulan Ramadan lalu, ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Lalu ada perintah kutiba alaikumusiyam, namun kemudian ditutup dengan tujuan dan maksud la'allakum tattaqun. Diharapkan kita keluar dari pintu Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa, itulah orang beriman yang mulia. Ma'asyiral muslimin, sekedar menjadi orang yang beriman kita masih rentang, masih bisa diombang-ambingkan oleh keadaan dan kehidupan. Tapi orang yang bertakwa, dia masuk pada titik aman yang di dalam Al-Quran disebutkan ada 27 kemuliaan orang-orang yang bertakwa. Di antaranya Allah katakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Tuhannya adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ternyata kemuliaan yang hakiki di mata Allah adalah sesungguhnya siapa yang memiliki ketakwaan diri. Dan itulah yang diharapkan pada Ramadan yang lalu. Kemudian ma'asyiral muslimin, selain daripada itu, kita diharapkan di dalam berRamadan juga adalah kita sanggup mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam dada.
Dan itulah sebuah kemenangan sebagaimana apa yang disebutkan tadi. Kesucian, ketaatan yang maksimal kepada Allah, yaitu ketakwaan. Dan satu lagi adalah kesanggupan untuk mengendalikan hawa nafsu. Selain daripada itu, tanda orang sukses beramadhan adalah mereka yang keluar dari pintu Ramadan, kepribadiannya benar-benar kepribadian yang baik, sehingga diibaratkan sebagaimana kepompong pada saat ulat yang tadinya masuk menjadi kepompong, lalu kemudian dia berubah setelah itu menjadi seekor kupu-kupu. Kepribadian orang yang menjalani Ramadan diibaratkan seperti diharapkan menjadi kelak seperti kupu-kupu yang tadinya jelek seekor ular, yang orang tidak mau pelihara, yang orang tidak mau mendekat, yang orang malas untuk memandang. Bahkan ma'asyiral muslimin, tidak ada yang kepingin untuk memeliharanya. Tapi setelah berubah menjadi seekor kupu-kupu, dia menjadi sebuah pemandangan yang sangat indah. Bahkan namanya pun berubah. Bahkan orang yang koleksi kupu-kupu di beberapa etalase yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan yang sudah berlalu janganlah kemudian dilepas dan ditinggal begitu saja. Jangan kita menjadi seperti yang dikatakan oleh seorang ulama Dhinnun al-Masri rahimahullah, la takun abdan ramdaniyan, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramdaniyan. Jadilah kalian hamba yang rabbani, hamba yang senantiasa setia, taat, konsisten, istiqomah untuk selalu menjaga pengabdian kepada Allah. Wala takun abdan ramdaniyan, jangan kalian menjadi hamba yang ramdani, yang hanya punya semangat ibadah di saat Ramadan. Tadi dikatakan, jadikan Ramadan ini sebagai sebuah model kehidupan. Bulannya boleh berlalu, tapi jiwa dan semangat Ramadan mari terus kita rawat, kita jaga, bila perlu kita tingkatkan. Jadikan setiap Ramadan yang kita lewati sebagai sebuah awal kehidupan, sehingga terasa dari tahun ke tahun ada perkembangan yang indah dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, jangan setelah lewat Ramadan semangat kita ke masjid sudah hilang. Jangan setelah lewat Ramadan kita tidak mau lagi berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran, tidak kepingin bersahabat dengan Al-Quran. Jangan setelah Ramadan lewat segala yang diperintahkan dan dididik oleh Ramadan kepada kita, kita tinggalkan. Tarawih sudah berlalu, tapi gantilah semangat tarawih itu dengan semangat qiyamul lail. Apalagi kita ditempa di bulan Ramadan sebulan penuh untuk bangun sahur, terlatih selama sebulan untuk bangun di malam hari. Dan itulah yang Allah inginkan dari kita sesungguhnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dari sebagian malam bangunlah engkau bertahajud, kata Allah. Ramadan menjadi sarana pendidikan kepada kita untuk menegakkan perintah tersebut, untuk selanjutnya kemudian kita jaga, kita pelihara, kita aplikasikan sepanjang hayat di dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan karena telah lewat Ramadan semangat kita untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah menjadi luntur. Ma'asyiral Jum'ah, sampai kapan? Sampai kapan kita akan sukses untuk menjaga semangat Ramadan? Kalau setelah selesai Ramadan kita kembali sebelum datangnya Ramadan, lalu datang Ramadan kita semangat, lalu kembali hilang semangat itu, sampai kapan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup ini terus berputar, waktu terus berjalan, dan kita bukan semakin lama hidup di muka bumi ini. Kita jadikan Ramadan itu adalah titik tolak. Setiap pencapaian apa yang kita dapatkan di dalam Ramadan kita pertahankan di bulan-bulan yang akan datang, bahkan kita tingkatkan. Pada saat Ramadan yang akan datang kita pacu semangat baru yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga tidak datang satu bulan Ramadan kecuali lebih baik dari sebelumnya. Tidak lewat hari, minggu, bulan dan tahun kecuali menjadi lebih baik, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, dari atas mimbar yang mulia ini saya ingin berpesan untuk diri kita semua. Mari semangat kesucian yang sudah kita raih kita jaga. Semangat membersihkan dosa di bulan Ramadan yang sudah kita upayakan semaksimal mungkin. Jangan lagi jiwa ini kemudian dikotori dengan sesuka hati. Kita jaga kesucian itu, kita rawat dan terus kita bersihkan sisa-sisa noda dosa yang masih tersisa pada diri kita, sampai menjadi hamba yang betul-betul bersih, hamba yang semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian semangat ibadah yang sudah kita canangkan, yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, mari terus kita rawat di hari-hari yang akan datang, bahkan kita tingkatkan. Semangat untuk kemudian terus berperang dengan nafsu, jangan berhenti dengan berlalunya Ramadan, karena nafsu tidak pernah tidur, nafsu tidak pernah kenal lelah. Kalau setan menggoda kita, masih ada saatnya dia cuti pada bulan Ramadan, tapi nafsu tidak pernah ada kata cuti, tidak ada pernah kata lelah, dan dia tidak akan pernah bosan. Bahkan orang yang sudah sangat dekat dengan Allah saja masih terus akan dia permainkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau orang sudah mencapai titik kedekatan yang dekat dengan Allah, setan sudah tidak berdaya, tapi nafsu tidak pernah menyerah. Sedekat apapun seorang hamba dengan Tuhannya, dia terus akan mempengaruhi sampai orang itu hancur. Oleh karena itu semangat berperang dengan nafsu itu mari terus kita galakkan, apalagi sesungguhnya Rasulullah SAW sudah mengatakan, musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsumu yang ada pada dirimu. Oleh karena itu ini adalah peperangan yang tidak ada kata akhirnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari terus pula kita membangun semangat untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kualitas kepribadian kita, baik yang bersifat ritual ataupun sosial. Di bulan Ramadan kita senang berbagi, di bulan Ramadan kita memberi kepada yang lain. Di bulan Ramadan semangat kepedulian muncul dan tumbuh subur dalam diri. Semangat itu mari terus kita jaga di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu, sehingga tidak terlewatkan sekali lagi hari kecuali kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Artinya ma'asyiral muslimin, jangan tinggalkan Ramadan begitu saja. Bulan boleh berlalu, tapi jiwa dan semangat Ramadan mari terus kita pelihara, kita jaga, kita hidupkan di dalam diri kita, sampai dari tahun ke tahun Allah semakin tersenyum melihat kita, semakin menerima kita, semakin cinta dan ridha kepadanya. Karena cinta dan keridhaan Allah harus dibeli, harus diperjuangkan dengan semangat yang tidak pernah luntur, dengan jiwa-jiwa yang penuh gairah untuk kepingin mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai benar Allah menyatakan kita adalah hambanya yang sesungguhnya. Bukan hamba sekedar hamba, tapi hamba yang Allah tuangkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Fajr, dengan ungkapan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang sudah suci, yang mutmainnah, Allah katakan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Seakan memberikan isyarat kalau itu belum beres, kita belum akan diakui oleh Allah, belum akan digolongkan ke dalam hamba-hambanya yang terpilih. Allah katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Mereka yang sudah benar-benar diterima Allah, inilah menjadi calon-calon yang pasti menempati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua, menuntun dan senantiasa mengaruniai taufik dan hidayahnya kepada kita, agar dapat menjadikan hari-hari yang akan datang terus dapat merawat, menjaga, menyemangati diri untuk kita, untuk bisa selalu hidup dengan jiwa-jiwa Ramadan yang telah Allah tempa dalam diri kita, sehingga dari hari ke hari yang kita lewati terasa hidup ini semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana littiba'i sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin salatan daimatan ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل وعلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر واجبر وأصلح واهدي وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan shaf demi kesempurnaan salat. Shaf yang kosong agar segera diisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعلم والعفاف والغنى اللهم اكتب السلامة والعافية والصحة علينا وعليهم وعلى الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.